Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat ini, dan segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita hari ini bisa hidup kembali. Segala puji bagi Allah, dengan murahnya Allah, jantung kita masih bisa berdetak tanpa kita perintahkan, darah kita masih bisa mengalir tanpa kita yang kendalikan, mata kita masih bisa berkedip tanpa kita yang mengarahkan, dan paru-paru kita pun masih bisa berdetak, berkembang dan menghirup udara, semua karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha, karena kalau kita hitung nikmat Allah maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kalimat motivasi terbaik, kalimat yang membuat kita sebenarnya sudah merasakan begitu besar Rahman dan Rahimnya Allah, begitu besar kasih sayangnya Allah kepada kita semua, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua, karena salah satu nikmat yang diberikan pada seorang yang beriman adalah kita berkumpul dengan sesama saudara, sahabat, teman-teman kita sama muslim, ya, dengan ukhuwah Islamiyah yang itulah yang menjadikan kita semakin kuat. Dan pastinya semua ini tidak lepas dari perjuangan seorang manusia yang luar biasa, manusia yang telah disempurnakan nasabnya, manusia yang telah disempurnakan fisiknya, manusia yang menjadikan atau dijadikan contoh makhluk yang hidup di atas muka bumi, yaitu Nabi SAW. Maka kita bersyukur, ya, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi SAW. Karena Rasulullah mengatakan bahwa umatnya nanti dikenali beliau SAW, ya, dari wudu yang kita lakukan setiap hari. Maka pernah ada yang bertanya, bagaimana engkau mengenali saudara-saudaramu ya Rasulullah? Pernahkah engkau melihat sapi yang berwarna berbeda daripada sapi kebanyakan? Dan begitulah aku mengenal mereka dari wudunya mereka. Maka kita bersyukur, ya, kita menjadi umat Nabi SAW, dan kitalah nanti yang pertama dihisab, dan kitalah juga yang nanti pertama kali akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini diundang untuk sharing kepada Bapak sekalian, dan bukan saya yang paling pintar atau mungkin saya lebih tahu dari Anda, mungkin karena lebih duluan tahu aja, ya, dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mobil khusus Ketua Pengda Banten yang saya hormati, saya cintai karena Allah, Ustaz Abu Iskandar Zikro, semoga Allah merahmati beliau, ya, dan keluarganya, dan semua panitia yang merancang acara ini. Mudah-mudahan Anda pulang nanti dapat pesan pulangnya, sehingga nanti kedepannya harapan saya kita punya badan yang jauh lebih sehat, karena kayaknya terapis nih dia ngasih orang, ya, advice, ya, nasihat hidup sehat, tapi mereka sendiri nggak ngerti bagaimana cara hidup sehat atau belum paham, ya, sehingga jangan sampai para terapis ini malah justru, mohon maaf, meninggalnya atau mungkin sakitnya itu karena penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif, ya, kolesterol, stroke, darah tinggi, segala macam, tidak lain tidak bukan sebabnya adalah what is on your plate, apa yang ada dalam piring Anda, ya. Penyebab paling utama itu di situ. Di luar kalau kita membahas tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa seluruh masalah fisik seseorang bermula dari kolbunya. Penyakit kolbu ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Saya tidak pakai simbol duanya, nanti dipikir apa pula. Jadi permasalahan zaman sekarang adalah masalah kesehatan, ya, kalau boleh saya katakan, ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan bahwa sehatnya tubuh seseorang bermula dari sehatnya kolbunya. Jadi penyakit kolbu ada dua, yang pertama syubhat, yang kedua syahwat, ya, secara umum seperti. Jadi kalau ditanya apakah orang stroke misalkan, ya, hubungan dengan dua hal tadi, iya kalau saya, ya. Pertanyaannya, orang stroke tuh kira-kira makannya kebanyakan makan, berlebihan makan, sering puasa nggak? Kemungkinan enggak. Artinya dalam artian, saya sangat yakin orang-orang yang stroke kurang menjaga makanannya. Itu penyakitnya masuknya kemana? Ke syahwat, banyak makan, kan gitu. Kencing manis juga sama. Jadi banyak masalah kesehatan zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara kolbunya nggak mampu dikendalikan. Ya, jadi kalau kita paham itu, maka sebenarnya dalam Islam itu simpel sekali. Ya, simpel sekali pengobatan-pengobatannya. Kenapa hari saya tidak ngomong bekam? Karena bekam itu cuma sebulan sekali. Ya, kalau kita bahas bekam, teman-teman sudah juga cukup paham. Bahkan Masya Allah hari ini ada Ustadz Katur juga. Ya, jadi yang Anda makan tiap hari itulah, atau kita makan tiap harilah, itulah yang nanti akan menentukan
derajat kesehatan kita di luar memang urusan kolbu tadi ya. Jadi kalau kita paham ini, maka mudah-mudahan nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa lebih aware lagi, lebih waspada lagi untuk lebih menjaga makanan ke depan. Ya, lebih menjaga makanan ke depan. Dan Nabi sudah mencontohkan sebenarnya. Ini beberapa saya akan share kepada Anda, dan kenapa saya tidak kasih materi, karena materi baru saya buat sebentar tadi. Ya, lebih baik Anda catat aja. Jadi saya akan kasih poin-poin penting supaya Anda mencatat. Ya, kalau lihat materi pengen di copy belum tentu juga nanti dibaca lagi gitu loh. Baik. Kalau kita perhatikan teman sekalian dan kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita. Sama juga dengan kalau kita bicara tentang bagaimana mobil Toyota ya. Mobil Toyota dibuat oleh pabrik di Jepang, maka ketika mobil itu mau diekspor ke suatu negara, maka otomatis pasti Toyota ya akan membuat ya spare part-nya yang dia ekspor juga ke negara lain yang diekspor mobil tadi, kan gitu, kurang lebih seperti itu lah. Artinya, biar mobil tadi itu bisa berjalan atau mungkin bisa dikemudikan dengan baik, maka harus ada spare part-nya. Inilah itu, saya nggak tahu seperti itu. Nah, sebenarnya konsep itu sama kayak manusia gitu lah. Kalau kita bayangkan atau mungkin kita pelajari manusia ya, kita ya. Jadi, manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Kata siapa? Kata Allah begitu. Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Jadi intinya apa? Semua bagian yang ada pada tubuh manusia ini komponennya ada di sini gitu loh. Itu kata kuncinya. Semua yang ada di sini ada, dan itu ada penelitiannya juga bahwa memang ternyata mineral yang terkandung di bumi sama komposisinya dengan mineral yang ada pada tubuh manusia. Jadi tinggal kita pelajarin ya apa saja mineral tadi, sehingga nanti teman-teman kalau nanti sudah tahu konsep ini, sebenarnya ngobatin orang tuh gampang aja. Gampang, mudah seperti apa? Ya ikutin bagaimana polanya Nabi. Ikutin bagaimana SOP-nya Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Lebih seperti itu. Ya, memang tidak secara spesifik disebutkan, tapi nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadi jawaban dari berbagai macam masalah kesehatan kita saat ini. Ya, berbagai macam masalah kesehatan kita saat ini, yang semuanya bermula dari mana? Seandainya kalau kita lihat industri kesehatan, industri makanan, banyak orang dikasih makanan dari industri makanan yang mereka nggak peduli, ya, pay no attention dengan kesehatan. Kalau Bapak Ibu melihat beberapa jenis ingredient yang ada pada makanan, mungkin Anda mulai akan mikir untuk memakannya. Beberapa negara seperti Amerika ya, itu bahkan pestisida ada dalam makanan di sana. Indonesia ya menyusul kayak nauzubillah min dzalik. Ada kalau kita bicara tentang, katanya Indonesia salah satu pengimpor kedelai. Oke, kedelai yang banyak diimpor dari Amerika, dan Amerika kedelainya adalah jenis Roundup. Roundup itu kedelai jenis GMO. GMO itu kalau dimakan terus-menerus, apa yang terjadi? Dia akan mempengaruhi genetika seseorang, bahkan mengubah gen seseorang menjadi lebih buruk. Makanya kedelai merupakan salah satu biji-bijian yang saya sangat tidak sarankan laki-laki untuk mengkonsumsinya, apalagi ibu-ibu. Kenapa? Karena dia estrogen. Laki-laki yang makan kedelai banyak-banyak, dia akan jadi PKT, pria kurang testosteron. Gitulah. Perempuan yang minum itu, yang makan kedelai kebanyakan, maka dia akan jadi estrogen dominan. Sedangkan Anda sendiri, wanita saat ini, sudah kelebihan estrogen. Standarnya dari mana? Dari masalah reproduksi. Kenapa secara endometriosis begitu luar biasa, PCO begitu luar biasa, nyeri head begitu luar biasa, dan ujungnya tumor payudara, kanker seks, segala macam. Itu semua bermula dari satu gerbang masalah di perempuan, yaitu mens yang bermasalah. Jadi mens yang bermasalah adalah sebuah gerbang untuk muncul masalah yang lain. Itu kata kuncinya. Dari mana munculnya? Biasanya namanya senohormon. Senohormon itu salah satu, dia mirip like hormon. Dia mengambil peran sebagai hormon pada tubuh manusia, padahal dia sintetik, bahkan tidak punya peran sebagai hormon seperti halnya yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Oke. Nah, yang kedua adalah and treated by the health industry. Jadi diterapi, diobati dengan industri kesehatan which pay no attention to food, yang mereka tidak peduli dengan makanan. Itu kondisinya. Jadi yang bikin industri makanan begini, yang bikin industri obat begini. Sehingga apa? Kalau boleh saya katakan, dunia kesehatan saat ini ya, with all respect, dengan segala hormat, ibarat kata sebenarnya hanya menabur garam di lautan. Sama juga dengan kita sebenarnya.
Kenapa? Anda kasih herbal, oke, let's say habatus soda, kurma segala macam, tapi Anda nggak benerin makan dia, omong kosong, nggak bisa. Paham ya? Jadi, karena itu cuma berapa persen. Bahkan yang saya katakan, kalau seandainya kita ngerti konsep-konsep ini, sebenarnya simpel sekali ngobatin orang kolesterol. Obatin orang kolesterol misalkan. Obatnya apa? 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Puasa Ayamul Bid. B-nya apa? Berbekam. 11 hari dalam 1 bulan orang itu membiasakan dirinya puasa, dan 11 hari, kemudian 19 hari berikutnya dia membiasakan dirinya untuk lebih banyak lapar, maka habis semua sel-sel rusak dalam tubuhnya. Dan begitulah Nabi mengajarkan. Maka Nabi SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Saya kecepatannya. Jadi intinya adalah sekarang fix what is on your plate. Jadi benerin apa yang ada pada piring Anda. Itu dulu. Ya. Nanti apa-apa yang Anda mulai harus hindari, bos sekalian, kayak begini nih kan. Resep Tibu Nabawi, gitu, gaya-gaya saya gitu. Apa pertama? Puasa Senin Kamis 2 kali 1, puasa Nabi 3 kali 1, Hajjul 1 kali semalam gitu kan. Ini gaya-gaya resep dokter. Habatus sauda 3 kali 2. Nanti kita akan bahas sedikit habatus sauda, dan kita akan bahas tentang dahsyatnya herbal ini. Ya. Dan apalagi bekam, selesai sebenarnya. Saya apa ini mau dipotong? Nanti file PDF saya kasih kok ini. Jadi Bapak sekalian, saya berpesan sekali kepada Anda sebagai seorang terapis, kan ada pembekam, herbal sekalian, jangan cuma jadi penjual obat. Serius. Saya nggak setuju banget kalau Anda cuma jadi penjual obat. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, kenapa gini Pak Bu? Kita lihat, ini rumah ya, ini rumah. Rumah tuh ada blok-bloknya, ada kamarnya, ada gudangnya, ada garasi, segala macam. Itu di rumah. Jadi dunia kesehatan modern saat ini memandang manusia seperti rumah. Rumah dalam artian dia ada blok, ada kompartemen, sehingga muncullah ada spesialis ini, spesialis itu, segala macam. Dan seakan-akan nggak berhubungan, padahal itu semua berhubungan. Sehingga dokter penyakit dalam sama dokter jantung nggak kompakan. Faktanya begitu, mau tidak mau harus diakuin. Salah nggak? Nggak salah, memang ilmunya begitu. Jadi kalau kita memandang manusia, dia terhubung, they are all connected, dia semua itu terhubung. Satu bagian dari kepala sampai ke bawah terhubung semua. Ya, itu semua terhubung. Jadi mandang manusia itu bukan sosok jadi gini. Misalnya gini, Anda tanya sama saya, "Dokter, apa obat kolesterol?" Kalau Anda tanya begitu, itu pertanyaannya aja udah keliru. Kok bisa? Bisa lah, karena Anda memandang manusia itu urusannya kolesterol doang, padahal kolesterol itu cuma ekses dari sebuah ketakseimbangan yang ada pada tubuh. Terus diapain? Jangan lagi mikir herbalnya apa, benerin dulu yang lain. Betul konsepnya. Dan ini proven sebenarnya, simpel sekali. Makanya kalau saya ketemu dengan orang dispepsia, misalkan orang sakit mah, obat yang saya biasa kasih sama dia apa? Saya nggak kasih obat yang, ya kalau di medis kan dikasihnya apa tuh, PPI, proton pump inhibitor. Di herbal begini-begini, saya kasih malah orang yang sakit mah saya kasih jeruk nipis sama madu sama garam. Kok bisa? Karena saya ngerti yang saya mau kerjakan bukan menyetop asam lambungnya. Saya tidak menyetop asam lambungnya. Saya akan membiarkan lambungnya berada pada kondisi yang seimbang. Dan efeknya apa? Efeknya banyak banget. Minum kayak begituan tiap hari. Ini pagi-pagi belum apa-apa sudah minum teh manis, nasi goreng, nasi uduk, toprak. Gimana mau sehat? Nanti habis ini berubah ya. Mudah-mudahan bisa ada semangat untuk berubah. Nah gitu teman-teman sekalian. Jadi kita belajar dari situ nanti. Contoh gini, sekarang saya tanya, makanan adalah energi. Makanan adalah energi. Ketika Anda makan, harusnya Anda berenergi. Kenapa? Disinilah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Cuman masalahnya adalah ketika pengolahannya dan bahan-bahannya, ya, akhirnya dan manusia yang memakannya keliru cara makannya, maka harusnya orang yang memakan satu makanan berenergi, tapi malah justru setelah makan malah jadi ngantuk. Betul? Saya tanya kenapa? Bukan kekenyangan. Kenyangan jelas sudah suatu kesalahan. Karena Nabi tidak makan sampai kenyang, kan gitu. Kita ini kadang-kadang tahu hadisnya, tapi belum tahu prakteknya. Jadi kalau Anda sekarang mulai ada mindset bahwa makan itu bukan buat kenyang, tapi makan tuh buat masukin gizi, dan ujung-ujungnya makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah. That's it, nggak ada yang lain. Simple. Kalau Anda pakai konsep itu, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu simple aja sebenarnya, asal mau aja. Itu sebabnya saya di sosmed saya, khususnya di IG, saya bikin challenge namanya 7 Day Challenge JSR.
Ya, kalau yang pakai gigi nanti bisa kalian itu. Giginya carilah. Berusaha lah sendiri. Jadi gini, Allah menciptakan kita tidur malam untuk apa? Untuk istirahat, untuk rehat. Yang direhatkan siapa? Enzimnya, hormonnya, metabolisme semua direhatkan dengan kondisi atau mungkin dengan munculnya malam, ya, dengan ditenggelamkannya matahari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi waktu malam itu kenapa Nabi tidur? Bukan kenapa, apa hikmahnya? Nabi itu tidur ba'da isya. Jadi saya pribadi sepakat kalau seandainya ada orang olahraga malam-malam. Kenapa? Karena malam itu parasimpatik yang kerja, bukan simpatik. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Taruh di bahu temannya. Bangunin dia. Bangun boleh. Allah menciptakan malam untuk kita istirahat. Yang diistirahatkan apa? Ada enzimnya, buat enzim baru, hormon baru, metabolisme baru dalam tubuh kita. Setiap malam. Makanya salah satu cara terbaik untuk memperbaiki metabolisme kita di dunia sains saat ini pun dikatakan tidurnya 8 jam satu hari. Dan Nabi itu kalau kita perhatikan kurang lebih 8 jam kurang lebih tidur beliau tuh satu hari. Ya, kenapa? Karena muncul growth hormone. Growth hormone muncul maka dia akan fix, dia akan memperbaiki, dia akan nge-repair. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sudah diberikan kesempatan atau sudah diberikan tools oleh Allah untuk repairing sendiri. Tapi syaratnya apa? Jangan banyak membebani dirinya, tubuh tadi. Ya, termasuk kayak beginian. Apa masalah di sini? Masalah, Pak Bu. Banyak masalahnya kalau boleh saya katakan. Pertama, masalah di nasi. Nasinya, dulunya nasi masih pakai pembungkusnya. Sekarang mineral sudah habis, enzim sudah habis, sehingga dimakan karbohidrat tok. Itu yang pertama. Yang kedua, udah pakai santan. Santannya diolah sedemikian rupa. Ya. Semakin dipanaskan, semakin enak. Enak lila belum tentu juga sehat di perut. Sehingga apa? Sehingga ketika muncul ini, tubuh bukan kebingungan, tapi dia, aduh nih gimana cara ngolahnya makan ini? Apa yang terjadi? Dia istirahat dulu untuk bikin enzim baru, makanya tidur. Coba saya tanya, apakah Anda mengalami ngantuk-ngantuk atau pengen tidur setelah makan rujak? Kenapa? Karena ada buahnya, ada enzim di situ. Beda kan? Beda. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan makan buah itu sebelum makan besarnya. Tuh pelajaran pertamanya. Ya. Termasuk tadi saya katakan ada jeruk nipis, bla bla segala macam tadi. Ya. Dan memang itu simpel sebenarnya. Jadi kalau udah kayak begitu, maka kita ngerti bahwa sebenarnya tubuh kita tuh banyak banget kelebihan energi. Tahu dari mana ada kelebihan energi dan deposit energi? Gampang, pegang pinggangnya saja. Pegang pinggangnya, kalau pinggangnya berlipat-lipat artinya Anda punya banyak energi yang tidak terpakai. Ngitungnya gimana? Bisa kalau mau dihitung. Ngitung pakai namanya indeks massa tubuh atau body mass index. Body mass index. Lihat berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter nanti ketahuan. Standar normal 18 sampai 23 atau 25 normal. Di bawah itu underweight, di atas itu overweight, dan di atas 25 sampai 30 itu masuk kategori obes. Kalau sudah muncul obes dan muncul banyak lipatan di perutnya, di bokongnya segala macam, mohon maaf, maka bersiaplah untuk banyak kedatangan tamu. Serius. Apalagi yang ibu-ibu, ya, banyak penumpukan lemaknya. Udah lemak biasanya urusannya sama hormon. Karena hormon bahan bakunya lemak atau kolesterol. Jadi kolesterol itu jangan di stop. Ya, jangan di stop. Bagaimana caranya? Nanti saya jelasin. Ya. Konsep pertama, 70% imunitas terletak di pencernaan. Dia. Jadi ternyata trust your gut, how probiotic can boost your immune system. Ini salah satu cara termudah kita untuk menaikkan imun sistem, karena 80% dan mengatakan 70% imunitas kita terletak di pencernaan. Makanya mereka sains zaman sekarang mengatakan you have 3 brains. 3 brains itu 3 otak. Otak pertama di sini, otak kedua di sini, otak kedua di perut. 3 brains. Dalam Islam yang menjadi pengendalinya siapa? Ini. Makanya kalau saya bertemu dengan orang yang nanya, apa obatnya supaya kita bisa punya kesehatan lebih baik? Baca Quran. Sehari berapa banyak? Kalau bisa 10 juz, 10 juz. Terus gimana? Dia akan berlama-lama dengan Al-Quran. Makan cuman sekedarnya aja nanti. Kan gitu. Simple kok sebenarnya.
Maka zaman dulu Al-Quran yang betul-betul diyakini oleh para sahabat ya sebagai syifa. Ini enggak, kadang-kadang kita ya belum apa-apa pasien datang, wah nih, oh herbalnya apa nih? Enggak gitu pola pikirnya. Ada bener, suruh dia puasa dulu, suruh dia tahajud dulu, suruh dia ikutin sunnah Nabi. Nabi seperti apa? Ya sunnah Nabi itu tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Coba kasih tahu saya, setahu saya sih disebutkan Nabi itu nggak pernah kenyang. Dan bahkan Nabi mengatakan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau Anda sudah paham konsep ini, maka Anda akan mendetok dirinya. Itu sebabnya Nabi waktu meninggal ubannya berapa? 20. Hanya 20. 20 itu menandakan apa? Proses oksidasi dalam tubuh Nabi itu minimal banget. Minimal banget. Artinya apa? Gak banyak sampah yang masuk. Kenapa? Beliau lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Itu salah satu kuncinya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi mereka mengatakan bahwa ternyata imunitas seseorang itu ditentukan dari antara brain gut axis. Jadi sains yang sekarang menyatakan bahwa ada hubungan antara ini sama ini. Mereka nyebutnya apa? Your food is your mood. Your food is your makanan Anda adalah moodnya Anda. Mood itu bisa didapatkan dari mana? Dari semua bahan-bahan yang mengandung serotonin, melatonin, enzim, segala macam. Dan itu tidak akan Anda dapatkan di gorengan. Serius. Nggak bisa. Karena pertama gorengan, ada masalah di gorengan? Banyak masalahnya. Kalau Anda tahu tentang masalah di gorengan, Anda tidak akan mau lagi makan gorengan tiap hari. Tiap hari. Pertama glutennya. Gluten tuh dia ngambil peran alih sebagai reseptor dalam tubuh. Gluten. Jadi kalau Anda lihat IG saya pagi tadi, saya ada nge-share tuh tentang saya punya camilan di mobil, itu udah habis juga, cuma sedikit. Itu no gluten, no dairy. Nanti apa-apa yang perlu Anda hindari, nanti Anda perlu pelajarin. Jadi kita mendetoks tubuh kita, tapi nggak ngerti siapa musuhnya juga konyol gitu. Ya. Itu salah satu. Gluten ketika digoreng, ketika ditambahkan penyedap lagi segala macam, dia mengambil alih peran reseptor tadi gitu loh.